semua. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Nah, berarti anak-anak semua siap belajar ya hari ini. Nah, anak-anak semua, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, baik, hadir semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan karena kita bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Kita bisa belajar dengan semangat pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih karena sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Oke, jadi pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang keberagaman makhluk hidup dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak semua, di sini kita akan belajar tentang ekosistem. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Oke, betul. Nah, ada yang tahu apa saja jenis-jenis ekosistem yang kalian ketahui? Nah, oke adik-adik semua, apa saja yang ada dalam ekosistem? Oke, ya. Jadi anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran, kalian bisa mengidentifikasikan apa-apa saja komponen-komponen dari ekosistem. Nah, yang kedua, anak-anak semua dapat menganalisis komponen biotik dalam ekosistem dan juga anak-anak dapat menganalisis komponen abiotik dalam ekosistem. Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Anak-anak siap belajar? Oke, kalau siap belajar, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan iklim. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik dibagi atas produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua jenis tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil yang digunakan pada proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Yang kedua, konsumen. Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen, karena keduanya tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga dengan organisme heterotrof. Yang ketiga, pengurai. Pengurai biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dan mereka memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, udara, cahaya matahari, iklim, dan suhu. Yang pertama, tanah. Tanah merupakan tempat hidup organisme yang mengandung komposisi tertentu. Bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, tanah berperan sebagai tempat tumbuh dan hidup, tempat melakukan aktivitas kehidupan, tempat berlindung, serta sumber nutrisi. Yang kedua, air. Air diperlukan tumbuhan, hewan, dan manusia. Air berperan sebagai zat pelarut dalam tubuh, sistem pengangkut, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, udara. Udara sangat dibutuhkan makhluk hidup, di mana oksigen dibutuhkan untuk bernafas dan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang keempat, cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi kehidupan. Cahaya matahari dibutuhkan tumbuhan hijau untuk proses fotosintesis. Yang kelima, iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Selanjutnya, yang keenam, suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup.
itulah penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Nah, anak-anak semua di sini ibu memiliki 2 buah gambar. Kalian akan melihatnya dan nanti ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Perhatikan baik-baik ya. Tunggu ya adik-adik. Nah, anak-anak di sini ibu memiliki 2 buah gambar, yaitu di sini ada gambar hewan di hutan dan juga gambar ikan di laut. Nah, anak-anak semua ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja yang kalian lihat pada gambar yang telah ibu tunjuk dan apa perbedaan dan persamaan dari kedua komponen yang ada pada gambar. Ada yang bisa menjawab? Oke, betul. Jadi anak-anak, di sini kita akan belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Nah, ekosistem di sini merupakan tempat di mana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia itu dan hewan mikroorganisme hidup bersama dengan benda tak hidup seperti air, tanah, udara, dan juga cahaya matahari. Semua makhluk hidup dan tak hidup ini saling berinteraksi atau saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam. Contohnya seperti di hutan ada pohon. Pohon ini memberikan udara segar untuk hewan dan manusia. Hewan juga membantu menyebarkan biji-biji tumbuhan untuk mereka dapat tumbuh memenuhi hutan tersebut. Nah, semua ini terjadi dalam satu tempat yang dinamakan ekosistem. Jadi, secara sederhana, ekosistem itu merupakan tempat di mana semua makhluk hidup dan juga benda-benda tak hidup itu tinggal. Nah, jadi ekosistem adalah rumah makhluk hidup di mana mereka saling bergantung satu sama lain dan lingkungan sekitar untuk hidup. Nah, anak-anak, ekosistem ini dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem biotik. Nah, anak-anak, ekosistem ini dibagi menjadi 2 komponen, di mana komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, komponen biotik ini adalah makhluk hidup, contohnya seperti hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Nah, sedangkan komponen abiotik ini seperti tanah, seperti cahaya matahari, seperti air, seperti udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, anak-anak, komponen abiotik dan komponen biotik ini saling bergantung atau saling bekerja sama, atau makhluk hidup dengan benda mati itu mereka saling bergantung, saling berinteraksi, saling bekerja sama untuk menjaga ekosistem. Nah, contohnya seperti tumbuhan. Tumbuhan ini memberikan oksigen kepada kita untuk kita hirup, sedangkan kita itu mengeluarkan karbon dioksida untuk tumbuhan. Nah, itu yang dinamakan saling berinteraksi atau saling bergantung satu sama dengan yang lain.
Jadi komponen abiotik dengan komponen biotik ini mereka saling bekerja sama. Nah, ekosistem juga itu ada bermacam-macam ekosistem. Nah, yang pertama itu ekosistem sawah. Contohnya komponen biotik dalam ekosistem sawah itu ada padi, ada belalang, ada tikus, ada burung pipit, dan juga ada cacing tanah. Sedangkan komponen abiotik atau komponen tak hidup itu ada air, ada tanah, ada cahaya matahari, dan juga ada suhu. Nah, sedangkan ekosistem danau ini komponen biotiknya itu ada ikan. Contohnya ikan mas, ikan lele. Sedangkan ada juga tumbuhan air seperti teratai, rumput air, serangga air. Ini ada nyamuk, ada capung. Nah, sedangkan komponen abiotik di danau itu atau komponen tak hidup itu ada air, air danau, cahaya matahari, suhu udara, mineral dalam air. Nah, selanjutnya itu adalah ekosistem hutan. Nah, ekosistem hutan ini juga dibagi dalam dua, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, abiotik ini ada abiotik tadi itu makhluk hidup. Nah, di sini ada pohon. Nah, contohnya pohon mangga, pohon jati. Sedangkan komponen yang berikut adalah hewan. Hewan di sini contohnya ada harimau, ada monyet di hutan, ada burung, ada ular, dan juga ada serangga. Nah, sedangkan komponen abiotik ataupun makhluk tak hidup ini ada tanah, ada udara, ada air hujan, cahaya matahari yang menyinari melalui dedaunan. Nah, anak-anak, ekosistem selanjutnya adalah ekosistem gurun. Nah, siapa di sini yang pernah lihat gurun? Oke, kalian pernah lihat di YouTube ya, ataupun media sosial lain. Nah, komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem gurun tuh yang pertama komponen biotik. Nah, komponen biotik ini seperti tanaman kaktus. Pasti kan kalian tahu tanaman kaktus di sini, mungkin mengetahuinya dari YouTube. Yang kedua itu ada unta. Ketiga, reptil seperti ular, kadal, serangga seperti kumbang gurun. Nah, sedangkan komponen abiotik ini ada pasir, ada cahaya matahari yang sangat panas, ada suhu yang tinggi, dan air di gurun itu sedikit saja. Nah, selanjutnya ekosistem laut. Pasti kita di sini sering ke laut atau ke pantai. Nah, ekosistem biotik atau benda hidup ini ada ikan. Contohnya seperti ikan paus, ikan-ikan kecil, ada terumbu karang, ada plankton, udang, lumba-lumba, gurita, dan juga ada alga. Sedangkan komponen abiotik atau komponen tak hidup ini ada air laut, ada kadar garam dalam air, cahaya matahari untuk fotosintesis alga, suhu air. Nah, itu adalah komponen abiotik yang ada dalam ekosistem laut. Sedangkan ekosistem yang terakhir adalah ekosistem padang rumput. Di sini ada dibagi menjadi dua, seperti ekosistem lain, ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Ekosistem abiotik di sini ada rumput, tumbuhan pakan bagi hewan herbivora, hewan seperti zebra, kanguru, dan juga serangga. Sedangkan komponen abiotik di sini ada tanah, cahaya matahari, suhu udara, air, dan juga hujan. Nah, itu merupakan komponen ekosistem.
Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Di sini terdapat, di sini kita akan membagi kelompok dalam 3 kelompok. Di sini terdapat LKPD tentang tempat hidup. Kalian bisa menggunting hewan-hewan tersebut dan menempelnya pada kolom berikut, mana yang termasuk dalam ekosistem darat dan ekosistem laut. Sedangkan LKPD yang kedua ada komponen biotik dan juga komponen abiotik. Di sini perintahnya, amatilah gambar berikut, kemudian kelompokkanlah ke dalam komponen biotik dan abiotik. Jadi kalian menulis apa saja komponen biotik dan juga apa saja komponen abiotik. Sedangkan LKPD yang ketiga ada komponen. Di sini juga tentukan benda-benda berikut. Ini termasuk komponen biotik atau abiotik dengan memberi tanda centang. Jadi di sini kalian bisa mencentang mana yang termasuk komponen biotik dan juga mana yang termasuk komponen abiotik. Di sini Ibu memberikan 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian bisa mempresentasinya di depan dan kelompok lain bisa menanggapi. Oke, apa kalian sudah mengerjakan LKPD? Jika sudah, kalian bisa mempresentasinya di depan dan kelompok lain memperhatikan agar dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada kelompok yang sedang presentasi. Oke, baik, kalau sudah presentasi. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Agar lebih bersemangat, ayo kita bernyanyi sekali lagi. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Ayo kita bernyanyi sekali lagi. Di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang apa saja.
Oke, jadi ekosistem itu merupakan tempat hidup makhluk hidup. Contoh seperti hewan, tumbuhan, manusia. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi dua komponen anak-anak. Komponen pertama yaitu komponen biotik, di mana komponen biotik ini adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah makhluk tak hidup. Nah, ekosistem juga ada bermacam-macam. Ada ekosistem laut, ekosistem darat, ekosistem sawah, ada ekosistem gurun, ada ekosistem apa lagi tadi? Ekosistem padang rumput. Nah, itu merupakan ekosistem. Jadi ekosistem itu dibagi menjadi dalam ekosistem itu dibagi lagi menjadi dua komponen. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi kita bisa mengetahui apa saja komponen-komponen dan kita masuk dalam ekosistem yang mana. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah paham pembelajaran kita pada hari ini? Oke, baik. Jika sudah, sebelum kita pulang, salah satu teman dapat memimpin kita dalam doa. Kita bersyukur karena pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan anak-anak juga dapat memahami apa itu ekosistem dan apa saja komponen-komponen di dalamnya. Salah satu kita bisa memimpin kita dalam doa. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa besok. Terima kasih.